Aku Ayu Anatul Maula, NIM 123222078. Aku Niputu Herap Spita 1232200. Aku Zarvan, mahasiswa Teknik Geofisika angkatan 2022. Kami bakal ngejelasin tentang gempa bumi. Jadi, apa sih itu gempa bumi? Jadi, gempa bumi itu adalah suatu peristiwa di mana guncangan terjadi tiba-tiba di permukaan bumi. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa tanah yang kalian pijak itu kayak bergetar gitu, gonjang-ganjing? Nah, itu dia gempa bumi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang apa aja sih yang bisa memicu gempa bumi. Sebenarnya gempa bumi itu bisa dipicu dari banyak hal loh. Tapi umumnya gempa bumi itu dipicu disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, biasanya dari aktivitas vulkanik. Nah, kalau ada gunung api nih, dia mau meledak. Nah, biasanya bakal terjadi gempa bumi yang diakibatkan dari aktivitas gunung api itu. Nah, yang ketiga bisa aja nih gempa bumi terjadi karena adanya aktivitas bawah tanah, misalkan industri pertambangan. Ada pertambangan bawah tanah. Nah, jadi di pertambangan bakal ada peledakan. Nah, peledakan itulah yang bakal memicu gempa bumi. Dan yang keempat, itu ada nuklir. Nah, kalian tahu kan, nuklir itu berbahaya. Nah, kalau ada sampai ada reaksi nuklir yang menyebabkan ledakan, nah itu tuh bisa menyebabkan gempa bumi. Sebenarnya masih banyak lagi aktivitas manusia lain yang bisa menyebabkan gempa bumi. Nah, sekarang udah tahu kan sebenarnya gempa bumi itu apa dan apa aja yang bisa menyebabkan gempa bumi. Sekarang kita bahas tentang di mana sih gempa bumi itu bisa terjadi. Sebenarnya gempa bumi itu bisa terjadi di mana saja. Tapi itu kalau gempanya kecil ya, kalau skalanya kecil emang bisa terjadi di mana aja. Tapi biasanya gempa-gempa yang terasa atau gempa-gempa yang besar itu terjadi di batas-batas lempeng atau di sesar-sesar aktif yang ada di Indonesia atau ada tempat kalian. Oke, hai teman-teman semua. Tadi mungkin udah dijelasin ya sama temanku apa sih gempa bumi itu, terus gimana sih gempa bumi itu bisa terjadi gitu. Nah, sekarang aku bakal jelasin mengenai gimana gempa bumi di Indonesia. Oke, tadi spill sedikit udah diceritain sama temanku kalau misalnya gempa bumi itu terjadi di batas-batas lempeng kan. Nah, ternyata Indonesia itu punya geografik yang sangat unik, di mana Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng. Tiga lempengnya apa aja? Tiga lempeng yang pertama itu ada lempeng Eurasia di utara, terus ada lempeng Indo-Australia di selatan, kemudian ada lempeng Pasifik di sebelah timur. Nah, akibat dari pertemuan tiga lempeng ini, Indonesia jadi ada berada di batas lempeng kan. Nah, batas lempeng ini yang menyebabkan Indonesia jadi sering terjadi gempa. Nah, selain tadi tentang geografik Indonesia, apalagi sih? Nah, Indonesia juga ternyata memiliki hal-hal yang unik lain, di mana Indonesia punya atau berada di cincin Pasifik aktif atau cincin api vulkanik gitu ya. Nah, di situ kita punya banyak gunung api. Nah, tadi ceritanya sama temanku kalau misalnya aktivitas gunung api bisa menyebabkan gempa bumi. Terakhir, Indonesia juga punya subduksi yang sangat panjang, di mana itu merupakan batas lempeng juga. Dari mulai Sumatera sampai ke Banda, Indonesia punya subduksi yang segitu banyak. Sehingga kita sekarang lagi ramai-ramai nih yang namanya ancaman dari megatrasi. Nah, di mana ancaman di sini menghasilkan katanya gempa hingga 8 atau 9 magnitudo. Bayangkan kalau misalnya 9 magnitudo berarti contohnya kayak di mana? Di Aceh. Gitu. Oke, tadi kita udah menjelaskan tentang kondisi unik Indonesia yang menjelaskan gempa di Indonesia. Sekarang aku bakal bahas ketika kita udah tahu tempatnya yang berkemungkinan terjadi gempa, kira-kira kita bisa prediksi nggak sih gempa bumi terjadi? Menurut teman-teman gimana? Tidak. Oke, kenapa sih nggak bisa kita prediksi gitu ya? Padahal tentunya ilmuwan juga teman-teman dari geofisik udah mencari tahu nih gimana sih caranya biar kita tahu mengenai kapan gempa bumi ini terjadi gitu ya, atau di mana gitu.
Tapi ternyata nggak bisa guys, gitu. Karena seperti yang kita tahu, gempa bumi ini aktivitas alamiah bumi kita gitu. Kita cuma bisa belajar mengenai di mana terus kenapa gempa bumi itu terjadi. Dari sini kita cuma bisa menghitung probabilitasnya gitu, kemungkinannya, tapi tidak dapat menghitung kapan terjadinya. Karena kalau kapan, ya sudah, hingga alam dan Tuhan yang tahu. Jadi uniknya, meskipun dikatakan sebagai gempa bumi, gempa secara umumnya tidak hanya terjadi di bumi saja. Bahkan di satelit alami seperti bulan juga terjadi gempa atau dikatakan sebagai moonquake. Bahkan di target planet hunian baru seperti Mars juga terjadi gempa. Buktinya, pada tahun 2018, NASA juga pernah mengirim misi ke Mars atau dinamakan sebagai InSight dengan menaruh seismometer di permukaan Mars. Dan seismometer tersebut berhasil merekam gempa yang terjadi di permukaan Mars. Lantas, apa dong yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya wilayah teman-teman terdampak dengan gempa? Apa yang mungkin mesti teman-teman ambil setelah rentetan gempa itu udah terjadi di wilayah teman-teman? Yang pertama, tentunya segera hubungi kerabat ataupun keluarga terdekat teman-teman. Kabari kondisi teman-teman dan wilayah yang terdampak. Kemudian, sebisa mungkin keluar menuju wilayah yang luas, terbuka, dan hindari reruntuhan maupun gedung-gedung yang dirasa rentan akan rubuh. Selanjutnya, jangan lupa untuk menghindari daerah-daerah pantai. Bisa jadi rentetan gempa yang terjadi bisa memicu bencana yang lebih besar, seperti tsunami. Sebisa mungkin lindungi diri teman-teman dan rawat yang cedera apabila terdekat dengan teman. Segitu aja. Dadah.